Ya, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, dadanya dibacakan belajar. sebelum belajar. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku mudahkanlah urusanku dan lapangkanlah dari lidahku supaya aku bisa Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Mina 1 dan Mina 2, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, bagaimana puasanya? Lancar? Lancar. Semangat? Ya, masih semangat ya puasanya ya. Target Ramadannya bagaimana? Sudah dilaksanakan belum? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Oke, ya, hari ini kita belajar bab 9 tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Ya, momennya pas nih saat kita bulan Ramadan. Oke, kita sebentar Bu Afifah share dulu materinya. Siapa yang bisik, tolong di-mute ya. Ya, di bab 9 ini kita akan bahas 4 poin ya. Poin pertama tentang pengertian sholat tarawih. Poin kedua tentang pengertian tadarus Al-Quran. Yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran. Dan yang keempat, adab membaca Al-Quran. Oke, kita langsung masuk ke poin yang pertama. Ya, pengertian sholat tarawih. Ya, tarawih itu berasal dari bahasa Arab. Rahatan tarwihan, artinya istirahat. Nah, sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ya, sholat tarawih ini khusus dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Nah, jumlah rokaatnya ada berapa? Jumlah rokaat sholat tarawih menurut sebagian ulama, menurut kesepakatan ulama itu berjumlah 11 rokaat, terdiri dari 8 rokaat tarawih dan 3 rokaat sholat witir. Nah, ada juga yang melaksanakannya lebih dari 11 rokaat, yaitu 23 rokaat. 20 rokaat sholat tarawih dan 3 rokaat sholat witir. Nah, tetapi sebagian yang paling umum dilaksanakan oleh umat muslim di Indonesia itu 11 rokaat, 8 rokaat tarawih dan 3 rokaat sholat witir. Nah, kenapa sholat tarawih itu disebutnya dengan istirahat? Nah, karena selama pelaksanaan sholat tarawih itu boleh dilakukan dalam 4 rokaat 1 kali salam atau 2 rokaat 1 kali salam. Jadi 2 rokaat dulu, salam, istirahat sebentar, lanjut 2 rokaat lagi sampai jumlah rokaat tarawihnya 8. Lalu ditambah 3 rokaat sholat witir.
Nah, sholat tarawih dilakukan setelah sholat Isya. Sampai nanti pada waktu menjelang tahajud itu boleh dilakukan. Jadi sholat tarawih itu tidak terburu-buru ya. Karena sesuai dengan artinya, rohatan tarwihan, artinya istirahat. Ada sedikit jeda istirahat dari rokaat yang 2 rokaat pertama, lalu 2 rokaat kedua, selanjutnya itu ada jeda istirahatnya. Lanjut. Nah, kita ke poin yang kedua tentang pengertian tadarus Al-Quran. Nah, apa sih pengertian tadarus Al-Quran? Nah, tadarus Al-Quran itu artinya mempelajari Al-Quran dengan cara membaca dan menerjemahkan kandungannya. Maksudnya membaca itu bukan hanya kita sekedar membaca seperti membaca buku. Membaca buku kan hanya sekedar membaca ya. Nah, tetapi membaca Al-Quran itu kita memahami kandungannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kita melakukan tadarus Al-Quran, ada beberapa yang harus dilakukan. Ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam bertadarus Al-Quran. Yang pertama itu ta'zim wal ikhtiram. Kita harus mengagungkan dan memuliakannya. Berkaitan dengan adab membaca Al-Quran. Ya, mengagungkan Al-Quran dan memuliakannya. Kenapa? Karena Al-Quran termasuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, yang kedua, hal yang harus dilakukan ketika membaca Al-Quran atau ketika tadarus Al-Quran. Yang kedua itu tasdiq wal yakin. Membenarkan dan meyakini. Kita harus membenarkan isi kandungan dari Al-Quran dan meyakininya. Berkaitan dengan rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab suci. Rukun iman yang keempat, iman kepada kitab suci. Lalu, hal yang harus dilakukan lagi yaitu ta'asur fil qalbi, meresapkan isi Al-Quran ke dalam hati. Nah, seperti yang tadi Bu Afifah bilang, membaca Al-Quran itu tidak seperti kita membaca membaca Al-Quran itu tidak seperti kita membaca buku cerita, membaca buku pelajaran, tetapi membaca Al-Quran itu harus diresapi dengan hati. Semua isinya itu harus kita resapi ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Nah, selanjutnya hal yang keempat yang harus dilakukan ketika kita tadarus Al-Quran yaitu ni'ayatul amal wa tabligh, mengamalkan semua isinya dan menyebarkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan bertadarus, mentadaburinya dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkannya setiap isi Al-Quran. Ya, lanjut poin ketiga yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Nah, apa saja sih keutamaannya? Nah, keutamaan membaca Al-Quran yang bisa teman-teman nggak kelihatan. Ya, keutamaannya itu yang pertama mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaannya itu dianggap sebagai orang yang berdoa karena setiap isi Al-Quran itu banyak mengandung pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keutamaannya itu mendatangkan ketenangan
atau sakinah di dalam diri kita, di dalam diri yang membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu ketika teman-teman sedang marah atau sedang emosi, salah satu caranya untuk menenangkan hatinya dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Hati kita menjadi tenang. Yang keempat yaitu didoakan para malaikat. Nah, selain kita menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran juga dapat mendatangkan dan didoakan oleh para malaikat. Yang kelima, keuntungannya yaitu dibanggakan namanya dan nama orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang membaca Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, namanya dan nama orang tuanya itu dibanggakan, diagungkan di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa ketika teman-teman menjadi hafiz Al-Quran, itu nanti ketika di surga orang tuanya akan apa? Diberikan mahkota ya, dan jubah yang dilapisi oleh... Ayo. Kan. Siap. Udah di mute. Tapi dia nyalain sendiri. Ya, lanjut keutamaan yang keenam, yaitu menguatkan ingatan. Nah, ketika kita sering membaca Al-Quran, otomatis ingatan kita menjadi lebih kuat dibandingkan dengan yang tidak membaca Al-Quran. Nah, itu kenapa orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu diberikan kemudahan? Karena salah satu keutamaannya ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita bertadarus Al-Quran, yaitu dikuatkan memorinya, memori ingatannya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, poin ketujuh, yaitu menjauhkan diri dari gangguan jin dan setan. Nah, kalau kita ingin melindungi diri kita dari gangguan jin dan setan, salah satu caranya dengan sering membaca Al-Quran. Yang kedelapan, diberikan syafaat di hari kiamat. Nah, Al-Quran itu bisa menjadi penolong kita nanti ketika di hari kiamat, memberikan pertolongan. Nah, selain itu juga Al-Quran dapat memberikan cahaya ketika nanti kita berada di alam kubur. Nah, kan ketika kita berada di alam kubur, gelap kan? Nah, ketika kita membaca Al-Quran, itu akan menjadi penerang kita nanti di alam kubur. Dan akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita di hari kiamat. Yang ke-9 yaitu menjadi penerang di alam kubur. Ya, lanjut poin keempat, adab membaca Al-Quran. Nah, selain keutamaannya, ternyata teman-teman juga harus tahu apa saja adab atau bagaimana tata caranya membaca Al-Quran. Perilaku yang baik dan benar membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu berwudu, ya, disunahkan dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Ya, lalu memilih tempat dan pakaian yang bersih. Yang kedua, adabnya atau perilakunya yaitu menghadap kiblat, diutamakan menghadap ke arah kiblat. Lalu yang ketiga, adabnya memegang Al-Quran dengan tangan kanan, disunahkan memegang Al-Quran dengan tangan kanan atau memegangnya dengan kedua tangan. Jadi disunahkan dengan tangan kanan seperti ini atau dengan kedua tangan ditaruh di pangkuan, ya.
Disunahkan memegangnya dengan tangan kanan atau kedua tangan. Lalu adab yang keempat, yaitu diawali dengan ta'awuz, dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Dan tidak berbicara ketika membaca Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, di tengah-tengahnya itu kita tidak boleh berbicara atau mengeluarkan kata-kata yang tidak diperlukan. Ya, sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya, ada yang ingin bertanya tidak dari materi bab 9? Enggak. Benar, tidak ada? Enggak. Ya, jadi sudah paham ya pengertian tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Dua amalan yang sering kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, sholat tarawih itu sholat sunnah yang dilakukan hanya pada saat bulan Ramadan setelah sholat Isya. Sholat tarawih artinya berasal dari bahasa Arab, artinya rohatan tarwihan, artinya isi rahat, terdiri dari 11 rakaat. Yang paling sering dilakukan itu 11 rakaat, 8 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Nah, 8 rakaatnya itu boleh dilakukan 2 kali rakaat 1 salam atau 4 rakaat 1 salam. Jadi 4 rakaat, jumlahnya 8. Atau boleh teman-teman lakukan 2 rakaat selama 4 kali. Jadi jumlahnya 8 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Ya, lalu pengertian tadarus. Ya, pengertian tadarus itu berarti membaca, tadarus Al-Quran berarti membaca Al-Quran dan memahami isi kandungannya. Membacanya tidak seperti kita membaca buku atau membaca komik, membaca sekilas, tetapi membaca Al-Quran itu memahami isi kandungannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, saya mau nanya. Ya, kenapa Ihsan? Artinya tadarus itu apa sih, Bu? Tadarus itu artinya mempelajari. Ya, berasal dari bahasa Arab. Darosa ya rusu, artinya mempelajari. Nah, jadi tadarus Al-Quran itu mempelajari, membaca. Nah, membacanya itu kita mempelajari artinya, mengamalkan artinya, mentadaburi. Sama, tadarus sama tadabur itu artinya mirip, mempelajari. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Khotam selesai. Nah, kan. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, hal yang harus dilakukan ketika kita tadarus Al-Quran, ta'zim wal ikhtiram. Ta'zim itu artinya mengagungkan. Ikhtiram artinya memuliakan. Lalu tasdiq wal yakin. Tasdiq itu artinya membenarkan, yakin meyakini. Lalu ta'asur fil qalbi. Ta'asur itu artinya meresapkan isi Al-Quran fil qalbi ke dalam hati. Lalu niyatul amal wat
tablik. Niatul artinya mengamalkan. Niatul amal, mengamalkan. Wa tablik, tablik artinya menyebarkan. Nah, jadi bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita mengagungkan, memuliakan, lalu membenarkan isi Al-Quran, meyakininya, dan meresapi isi Al-Quran ke dalam hati. Ya, kalau tidak ada yang ingin bertanya, sekarang teman-teman kerjakan latihannya, buku paket. Ya, dibuka halaman 117. Yang apa, Bebu? Ya, yang bagian A saja, 1 sampai 10 ya. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Kerjakan dulu bagian A nomor 1 sampai 10. Amar bawa kertas nggak? Buku. Ambil kertas ya. Tulis jawabannya aja. Dalil Itu yang iya itu. mempelajari Al-Quran adalah Nah, kerjain. Tulis namanya. Bagian A. Bagian A saja ya, 1 sampai 10. Bu, syafaat apa, Bu? Syafaat itu artinya pertolongan. Ibu. Tadarus mempunyai arti itu kan, Bu, mempelajari kan, Bu? Nomor berapa? Nomor 6. Mempelajari kan, Bu? Iya. Iya, Syamil bin Syam. Ibu, saya selesai sama B-nya juga sudah saya kerjain, Bu. Ya, yang sudah selesai tunggu temannya ya. Selesai. Selan. Yang bagian A sudah selesai, berapa orang? Saya, Bu. Saya. Dari tadi, saya sudah dari tadi. Saya juga. Ya, Sudah, yang, Bu. yang bagian A-nya sudah selesai, boleh dilanjut ke bagian B. Ya, Sudah, kita Bu. sampai B. Sudah, Bu. Bu, ini dikirim lewat WA, Bu. Nggak usah, nanti kita bahas. Ya, Yang C dikerjain juga atau enggak, Bu? nggak, A sampai B dulu. Tadarus Al-Quran bukan hanya Ya, Ini yang nomor 9 itu 10 kebaikan. 20 kali. ya nanti kita bahas. Jawab dulu, teman-teman jawab dulu sesuai keyakinannya masing-masing ya. Nanti kita bahas jawabannya bareng-bareng. 1000 dikurangin 0,2. Nggak tahu juga sih. Sama yang B juga kan? Ya, bagian B 1 sampai 5, nomor 1 sampai 5. Excellent. Ya, 10. Ibu yang B juga, Bu. Ya, bagian B juga. Ibu bagian B kalau udah selesai terus ngapain? A dan B, Bu. Yang sudah selesai tunggu teman-temannya. Ini sudah selesai A dan B, Bu. Iya, Syamil, tunggu teman-temannya yang belum. Ya, 10.40 kita bahas. Jam 10.40 kita bahas jawabannya bareng-bareng. Jam 10.01. Sekarang jam boleh 33.
Ya, ada waktu diperiksa lagi jawabannya. Jawab semua aja. Ada yang lewat. Dalil yang menunjukkan tentang mempelajari Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat Koko Bewo. dalil yang menunjukkan tentang mempelajari Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat Ya, masih ada 6 menit lagi. Asal. Coba aku bacain chatnya ya. Ih, Salman parah banget ngomongnya. Ih. Ya. Ntar 5 menit lagi. Salman, itu rambutnya siapa? Yang ada di kamera. Oh, itu rambut kamu. Dikirain rambut siapa? Ini katanya tunggu teman-teman belum selesai. Ya, 3 menit lagi ya. Udah. Pasang dulu. Oke, 2 menit lagi. Sudah semua belum?
Oke, yuk kita bahas ya. Dari nomor 1. Ya, coba Nabil baca soal nomor 1. Soalnya aja. Sholat tarawih hukumnya adalah. Ya, Radit jawab. Nomor 1 jawabannya. Sunnah. Iya, nomor 1 jawabannya B, sunnah. Selanjutnya nomor 2. Sahri, baca Sahri soal nomor 2. Tarawih dilakukan setiap bulan Udah kasar. Ramadan. Nomor 2 yang jawab Syafiq. Jawabannya apa? Nomor 2. Jawabannya C. Ya, jawabannya C. Sholat tarawih dilakukan setiap bulan Ramadan. Nomor 3. Syamil, baca soalnya. A. Syamil, baca Sholat soalnya. tarawih dilaksanakan setelah sholat. B. D. Siapa yang jawab D? Nggak tahu. Kenzi, jawab Kenzi. Bodoh. Nomor 3 jawabannya? D. Ya, D. Sholat tarawih dilakukan setelah sholat Isya. Nomor 4. Nasila, baca soalnya. Mandi. Soalnya baca yang kencang. Ulangi Nasila. Saat sholat tarawih. Ya, Sabrina jawab. Nomor 3, nomor 4. 11 rakaat. Ya, nomor 4 jawabannya 11 rakaat. Apa ini? Nomor 4 jawabannya C, 11 rakaat. Ya, teman-teman kalau betul di checklist ya. Yang salah diperbaiki jawabannya. Kalau nggak di checklist gimana? Nggak apa-apa, nanti yang penting dihitung betulnya berapa. 10. Nomor 5 yang baca Afan. Soalnya nomor 5. Afan. Tarawih mempunyai arti. Yang jawab Saya. Yang jawab Nashwa, coba nomor 5. Pula. Saya tahu, Bu. Mbak gimana? Santai, Bu, santai. Nashwa kemana? Nashwa Nomor hilang, 5. Bumi. Saya aja, Bu. Bulan, Bu. Nah, nomor 5, Nashwa jawabannya. Nomor 5, Bu. Dia lagi pergi ke bulan. Istirahat. Ya, nomor 5 jawabannya A. Tarawih artinya istirahat. Tadarus mempunyai arti. Lanjut nomor 6, Salman. Jawabannya saya. Salmannya lagi pergi ke bulan, Bu. Nomor 6, Salman. Tuh kan dia nggak jawab. Lagi ke Mars. Dia keluar, Bu. Dia keluar. Lagi ke Mars itu. Iya, lagi ke Mars, Bu, kan dibilang. Oke, berarti Salman nggak ada poinnya ya. Pengen ketemu Ervan sama Anto. Iya, Nah, betul. Salman kemana? Keluar. Ya. Kayaknya. Oke, ganti Baim. Nomor 6. Nomor 6 artinya pertanyaannya atau jawabannya? Pertanyaannya dulu. Tadarus mempunyai arti. Arti apa? Arti nomor 6 yang jawab Fatih.
Itu sangat. Memperdalam. C. Memperdalam. Tadarus artinya? Mempelajari. Iya, tadarus artinya B, mempelajari. Katanya C, Bu. Katanya C. Memperdalam. Kurang tepat ya. Jawabannya B, mempelajari. Akibat tidak dengar. Ya, nomor 7. Saya. Haikal. Saya. Enggak, Radit lagi pergi ke bulan. Bukan. Nomor 7, Damar. Baca soalnya nomor 7, Damar. Damara. Dalil yang menunjukkan tentang mempelajari Al-Quran. Nomor 7, Radit jawab. Nomor Radit 7. jawab, Radit deh. Wow, saya lagi. Oke. Nomor 7 kan? Ya, nomor 7. Pertanyaan atau jawaban? Jawaban. Tadi pertanyaan sudah dibaca Damar. B. Nomor 7, B jawabannya. Al-Baqarah ayat 185. Nomor 8, Jihan. Habis Jihan, Radit lagi. Bagus. Sering membaca Al-Quran, hari kiamat akan mendapat. Dapat apa, yo? Ya, nomor 8 yang jawab Nara. Hah? Coba? Nara. Nomor 8 Radit lagi, jawabannya. Radit. Radit lagi. Caranya Natra. Ya, nomor 8 jawabannya C. Hah? Bukannya? Iya, C deh. Di hari kiamat mendapat Syafaat atau pertolongan. Pondok Kenatang. Nomor 9, Kirana. Baca soalnya. Pak, ya. Kirana seperti biasa, Bu. Sepertinya. Kirana nomor 9, baca soalnya. Ayo, buka suara. Jangan malu-malu. 1, 2, 3. Seperti biasa, Bu. Malu. Yo, Kirana baca soalnya nomor 9. Malu-malu singa. Parah, Fadil. Fadil parah. Yo, Kirana nomor 9, baca. Nomor 9. Parah ini Fadil parah nih Fadil. Yo, teman-teman dengarkan Kirana nomor 9. Fadil ini. Aku. Anda. Pahala membaca satu huruf Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, nomor 9, Haikal jawab. Berapa yo? Yo, pahala membaca Al-Quran. Pintu. Haikal gimana jawabannya? 10 kebaikan. Iya. 10 Membaca Al-Quran pahalanya satu huruf. 10 mil, bukan 20 mil. Gimana sih kamu? Satu huruf mendapat 10 kebaikan. Nah, Satu huruf. iya, satu huruf dihitung 10 kebaikan. Jadi kalau teman-teman baca Al-Quran Radit satu hari 1 juz, jadi 10. nah berarti berapa kebaikan yang teman-teman dapatkan? Banyak sekali ya. Kalimat dapat 10 kebaikan ya. Iya, satu huruf mendapat 10 kebaikan. Ini ya Bu ya, beli satu gratis 10 ya Bu ya. Bukan, kebaikannya berupa pahala. Gratis itu. Nah, kebaikan itu nanti akan menjadi amal pemberat teman-teman di hari kiamat. Lanjut nomor 10. Siapa yang belum kebagian nih? Algani, nomor 10 Algani. Kamu kasih. Ya, Algani nomor 10.
Sepertinya ke Mars juga. Alganya lagi ikut ke ini kayaknya. Ikut sih. Nah, ada tuh. Alga nih nomor 10. Baca soalnya. Yang termasuk ke dalam adab membaca Al-Quran adalah Ya, 10 Ihsan jawab. Baim aja, Bu. Baim aja. No. Bodoh kenatang tidak boleh menjawab. Berwudu. Ya, nomor 10 jawabannya B, berwudu. Baim aja, Bu. Berwudu. Gimana sih kamu, Dit? Ya, nomor 10 jawabannya B, berwudu. Jawabannya. Kau nih parah nih Radit ya. Ya, bagian B nomor 1. Fadil. Nomor 1 Fadil. Bagian Tapi B. artinya istirahat dan Tarawih artinya istirahat. Ya, nomor 1 jawabannya istirahat. Rahato. Ya, nomor 1 jawabannya istirahat. Nomor 2. Nomor 2 Lutfia baca. Iya juga. Ini semua gara-gara Radit. Enggak. Karena gara-gara Radit. Sama Fadil. Ya, nomor 2 Iya, betul, sama Fadil. Lutfia. Teman-teman dengarkan Lutfia. Lut. Nomor 3 Baim ya, Bu. Di. Oh ya udah. Nah, nomor Gak apa-apa. 2 sholat tarawih dapat dilakukan di Rumah ataupun rumah ataupun gading di got ya Bu ya. Gading di got. Baim aja, Bu. Ya, nomor 2 jawabannya di rumah atau di masjid. Saya nomor 3. Saya, Bu. Nomor 3 Saya. Baik. Saya, Bu. Tarawih dilakukan setelah sholat. Nyalain dulu kameranya. Oh iya. Oh iya. Ya, nomor 3 Baik. Artinya tarawih dilakukan setelah sholat isya. Ya, nomor 3 jawabannya setelah sholat di Isya. Kalau nggak sholat isya tapi sholat tarawih? Saya, Bu, nomor 4, Bu. Sholat Isya kan hukumnya apa? Wajib, sholat fardu. Kalau sholat fardu ditinggalkan berarti mendapat dosa. Saya, Bu, nomor 4, Bu. Nomor 4. Saya, Bu. Baim, Bu. Iya Bu. Saya, Bu. Kenji Bu. Radit, Bu. Ya Radit. Saya udah 2 kali loh. Radit udah. Abi aja Bu Abi. Abi, nomor 4 Abi. Ya, Abi, Bu. Tadarus Al-Quran bukan hanya membaca tetapi juga mempelajari. Ya, boleh. Nomor 4 jawabannya boleh mempelajari atau mengamalkan isi kandungannya. Oke. Tambahin yang jawabannya hanya mempelajari ditambahin. Mempelajari dan mengamalkan isi kandungannya. Nanti kalau hanya jawab mempelajari apa? Banyak ya. Ya, kurang lengkap jawabannya. Dilengkapi. Belajar Al-Quran. Nomor 5 Ya. Baim, Bu. Saya, Bu, nomor 5, Bu. Nomor 5 Baim. Kalau mempelajari Al-Quran boleh nggak Bu? Boleh. Yang penting ditambahin keterangannya mempelajari apa. Ya, sederhana. Belajar Al-Quran lah, Bu. Habis itu apa udah? Oh, itu, Bu. Siapa, Bu, namanya, Bu? Kenzi. Saya, Bu. Siapa ya? Kenzi. Nabil Bu Nabil. Kenzi. Nabil Bu Nabil. Nabil tadi sudah di Andi. Gua mau nanya, Bu. Andi. Aduh, Baim. nomor 5 ya, terakhir ya. Saya, Bu. Nara, nomor 5 Nara. Kali cepat tidak dipilih. Baim, Bu. Abis ini nomor 6. Gak ada Bu. Ada. Gak ada Bang. C Bang. Ada loh. Ya, nomor 5 jawabannya
Mendapatkan Baim pahala. itu Nomor 5 jawabannya pahala. syafaat, Bu. Syafaat. Boleh. Yang Bu, lebih, kalau ridho gimana, Bu? yang lebih tepat pahala ya. Pahala. Nomor 6 Baim, Bu. Nomor Jawabannya Ibu nomor 20 Radit. ya, dihitung betulnya berapa? Nomor 6. Betulnya 156. 4, 5, 6, 7, Bu, 8, saya betulnya 80. 110. Yang A 80. 85, Bu. 80. Satu benar, 10 benar. yang B 100. 80. 110. Kalau yang A Ya 110, Bu. 110. Ayo. Kenji 110 dikurang 100. Iya, Bu. Ya, yang disebutkan ya, yang dipanggil namanya sebutkan betul berapa? Abi, Oke, Bu. betul berapa Abi? Abi. Yang A 80. A 80, yang B betul? Betul semua. Karena Baim, Bu. Terus Andi, betul berapa Andi? When the fadil is Andi betul semua. Kamu Baim, betul berapa Baim? betul. Betul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul 15. Betul semua. Yalah, itulah. Berarti 115. Kenzi, betul berapa Kenzi? Yang A 80. Yang A 1, 2, 3, 4. Yang A 130. 80. Yang A 80. Yang B? Yang B-nya 30. Syamil. Wow. Syamil betul berapa? Saya yang A Salah 2. 10, kalau yang B 95. Yang A 80. 90, Bu. 90. 90. Yang B 95. Iya. Lah, amat. Damar betul berapa? When the radit is lost. Damar betul? Salah. Yang B juga 100. Nomor Baim, Bu. Ibu. Alan betul berapa? Wow. Ada Kenzi. Betul? Alan betul semua? Saya semua. Saya yang A benar semua. Yang B salah satu. Ibu. Iya. Ini saya betul. Yang B-nya betul bisa. Fadil betul berapa Fadil? Saya betul semua. Keluar dari gas, keluar ya, dadah, keluar. Radit betul berapa Radit? Saya Iya, betul berapa? yang A 80. B? Yang B 20. Haikal betul berapa? Nomor 6 Baim, Bu. Betul 15. Syafiq? Betul semuanya, Bu. Nabil? Nabil betul berapa? Betul? Aku. Iya, Nabil betul berapa? Yang kata nama yang A 9-nya belum. Yang A nomor 10. Yang A nomor 9. Jawabannya A, 10 kebaikan. Oh, 10? 10 B, berwudu. Oh. Ya, betul berapa? Yang A 100. Kalau
Yang B, yang 4 belum. Gak kedengeran tadi. Yang B, yang nomor 4. Yang nomor 4, mempelajari dan mengamalkan isi kandungannya. Mempelajari kandungannya? Boleh, betul. Aku B 100 juga. Oke. 100, B 100. Lutfia, betul berapa? Semua. Betul. Lanjut Saki, betul berapa? Itu yang B betul semua. Oke, Fatih, betul berapa? Fatih, betul berapa Fatih? Betul 8. Yang A. Yang A betul 8. Ya, yang B? Betul 4. Oke. Habis Fatih, Naya, betul berapa? Semua. Naya betul semua. Sabrina. Yang A benar semua, yang B salah 2. Ihsan, betul berapa Ihsan? Benar semua, Bu. Ihsan benar semua. Gani. A 90. B 100. Afan, betul berapa? Betul semua, Bu. Ibu. Iya. Habis Afan, Jihan. Yang A betul 8, yang B betul semua. Jihan, Kirana. Kirana betul berapa? Kirana. Kirana betul berapa Kirana? Kirana. Kirana dengar tidak? Betul berapa? Katanya semuanya benar, Bu. Semuanya benar. Benar semua. Ya. Kirana nggak ada suaranya nih. Nashwa. Nashwa betul berapa Nashwa? Apa, Bu? Nashwa betul berapa? Yang A 100. B? Yang B benar semua juga. Habis Nashwa, Najwa. Betul berapa? Yang A betul semua, yang B salah 1. Ini siapa nih? Nif? Nindi ya? Nindi betul berapa Nindi? Nindi betul berapa? Aku digigit kecoa. Tikus. Nindi. Ya, Nindi nggak ada suaranya. Nara, betul berapa Nara? Yang A 100, yang B 90.
siapa nih, Josh? Udah ya. Ada yang belum disebutkan? Amar kan ntar Bu Afifah langsung koreksi. Ada yang belum disebutkan tidak? Ibu, tadi yang nomor B saya salah 2, Bu. Siapa? Kenzi? Iya, yang Iya. nomor yang B salah 2. Oke. Sudah semua ya? Disebutkan ya betulnya ya. Yang belum nanti. Saya belum, Bu. Saya belum. Siapa nih namanya Josh? Salman. Aduh, terlalu, Bu. Terlalu. Salman. Aduh, kocak. Bentar. Salman betul berapa? Benar semua, Bu. Ada lagi yang belum disebut? Ayo. Abi udah. Ini siapa nih? Dokter Naik. Ya, yang belum disebutkan nanti WA ke Bu Afifah ya, betul berapa ya? Yang sudah tidak perlu difoto lagi. Baterainya lobet. Ya, tidak perlu difoto lagi ya tugasnya ya, karena nilainya sudah masuk. Oke? Ya. Kita akhiri dulu pembelajaran kali ini ya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya, dan membaca doa sesudah belajar. Yuk, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma alamtani Ilayya indah jadi ilaihi walatun sini ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh lift kah? wabarakatuh. Iya.